dari pengertiannya. Pengertiannya yang kita tahu adalah anarkis itu adalah kericuhan kegaduhan. Namun sebenarnya etimologi anarkisme ini berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata anarkos atau anarchei. Asli berarti tidak, arkos atau anarchei berarti pemerintahan atau kekuasaan. Isme adalah ajaran. Secara singkat, anarkisme adalah sebuah ajaran ataupun keyakinan yang menghendaki kehidupan tanpa negara ataupun tanpa kekuasaan. Nah, tonggak awal lahir. Sebenarnya tonggak awal lahir anarkisme ini bisa dilihat dari rekam jejak historis dari Diogenes dari Sinope. Diogenes ini kehidupannya menggelandang, menolak kehidupan di Yunani kuno pada waktu itu. Namun masih belum banyak yang mengatakan bahwa Diogenes itu seorang anarkis karena Diogenes tidak meninggalkan jejak-jejak tulisannya. Dan lebih terkodifikasi, lebih tersusun itu waktu Proudhon. Karyanya waktu itu berjudul What is Property pada tahun 1841. Proudhon sendiri menyebut properti adalah curian. Bagi Proudhon, properti yang kita miliki ataupun yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu adalah curian atas orang-orang miskin. Karena apa? Bagi Proudhon sendiri, apa dasarnya orang kaya memiliki harta yang berlimpah, namun di sisi lain masih banyak orang-orang yang kelaparan. Itu yang melatar belakangi Proudhon menyebut bahwa properti adalah curian. Dan juga di karyanya What is Property ini, Proudhon mengaku dirinya itu sebagai seorang anarkis. Di waktu tersebut karya anarkis menjadi pengaruh gerakan sosial di samping namanya tulisan-tulisan Marxis. Di zaman-zaman barat tersebut memang ajaran-ajaran Marxis sedang menyeluruh, namun di sisi lain juga ada juga ajaran di sini. Nah, namanya karya Proudhon ini membuat Marx itu merespon dengan balasan karyanya yang berjudul The Mystery of Philosophy. Ini merupakan kecenderungan melawan gagasan anarkis. Bagi Marx sendiri, Proudhon telah melupakan agen perubahan sejati. Karena Marx sendiri kan menunjukkan bahwa agen perubahan dalam menciptakan revolusi sosial adalah kaum buruh. Namun Proudhon sendiri tidak berkata demikian. Bagi Proudhon, semua orang bisa menjadi agen perubahan. Namun konflik intelektual ini tidak berjalan lama. Next. Nah, anarkisme dengan Marxisme. Proudhon sendiri mengkritik Marx dengan menolak gagasan kediktaturan proletariatnya. Namanya karya Proudhon membuat Marx merespons dengan balasan karya yang merupakan balasan dari gagasan Proudhon tersebut. Marx mengecam bahwa Proudhon melupakan agen perubahan sejati. Konflik ini tidak lama. Ini sebetulnya sudah. Nah, keberlanjutan konflik anarkis Marxis. Konflik antara dua ideologi ini atau dua falsafah politik itu masih terjadi di waktu Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin pada waktu itu menolak, seperti Proudhon, menolak kediktaturan proletariat dari konsepnya Marx. Hal ini bisa kita lihat dari Kongres Internasionalis 1, bahwa kelompok anarkis dikeluarkan karena ketidaksepakatannya dengan gagasan Marxis. Jadi pada waktu itu terjadi perdebatan kolot antara dua ideologi tersebut, dan terakhir anarkisme sendiri membuat kongresnya sendiri di STI-nya di sana. Nah, kita sudah mulai membahas karakter pemikiran dari seorang tokoh-tokoh anarkis. Yang pertama adalah Mikhail Bakunin. Karya monumental Mikhail Bakunin adalah Good and the State atau Tuhan dan Negara. Bagi Bakunin, Tuhan dan negara itu sama-sama menciptakan dominasi. Bakunin juga dengan lantang mengatakan bahwa agama itu menciptakan manusia sebagai budak-budaknya saja. Jadi kita dibentuk hanya untuk patuh, beribadah dan lain sebagainya. Jika hal demikian terjadi di agama, maka bagi Mikhail Bakunin ini nggak ada bedanya dong agama dengan negara, karena sama-sama menciptakan dominasi. Dan hasrat untuk menghancurkan adalah hasrat kreatif. Nah, ini kata-kata yang paling familiar bagi kalangan anarkis atau
lebih tepatnya itu dicetuskan oleh Mikhail Bakunin dalam karyanya The Reaction in Germany tahun 1842. Bagi Proudhon, hasrat untuk menghancurkan, membuat kegaduhan itu adalah hasrat yang kreatif. Karena apa? Hakikat manusia adalah hakikat untuk hidup dengan lebih baik. Namun kenyataannya ketika kita hidup di zaman kapitalis ini, manusia itu banyak yang merengek. Kebanyakannya banyak dari kita itu sudah stres akan masa depan kita sendiri. Terlebih mahasiswa semester 1, 3, ataupun 5 itu pasti stres atas masa depannya. Dan bagi Bakunin, ini semua itu ulah kapitalisme dan ditumbuhi oleh kaki tangan negara. Dan Mikhail Bakunin ini mempengaruhi tokoh-tokoh selanjutnya, ada Peter Kropotkin dan Enrico Malatesta, hingga pekerja industrial dan lain sebagainya. Terus yang tokoh kedua adalah Peter Kropotkin. Peter Kropotkin ini adalah seorang anarkis komunis. Dia seperti menggabungkan dua ideologi tersebut. Sifat dari anarkis komunis ini lebih bersifat komunalistik. Jadi kan ada anarkis individualis yang lebih mengarahnya pada Max Stirner, tapi beda dengan Kropotkin yang lebih bersifat kolektif. Terus konsepnya Kropotkin adalah mutual aid. Mutual aid ini adalah konsep tolong-menolong yang dicetuskan oleh Peter Kropotkin. Hal ini bisa dilihat pada praktek 1936 sampai 1939 di Catalonia. Sewaktu itu terjadi perang sipil. Jadi perang sipil meletus di Spanyol. Kropotkin mencetuskan gagasan ini dan mengatakan bahwa kita semua harus saling membantu. Yang memiliki uang lebih bisa membantu yang lain, dan yang lain harus bisa membantu di hal-hal lainnya. Misalnya nggak bisa uang, dia bisa bantu di tenaga. Dan gagasan ini itu ternyata sampai sekarang masih dipakai oleh kaum-kaum anarkis. Slogannya itu adalah all is for all, the right to well-being for all. Semuanya buat semua orang, hak untuk sejahtera, kesejahteraan untuk semua orang. Terus tokoh yang ketiga adalah Max Stirner. Dalam memahami Max Stirner sebenarnya saya mengakui ketika saya pelajari pemikiran-pemikiran dari tokoh anarkis, pemikiran Max Stirner adalah pemikiran yang paling sangat sulit saya pahami. Dan alhamdulillah saya sedikit memahami Stirner dengan pembelajaran yang penuh. Konsepnya itu anarkisme egois, bisa dilihat dalam karyanya The Ego and Its Own. Ini karya yang fundamental dan monumental pada waktu itu, jadi benar-benar terkenal radikal di kalangan pemikir. Terus ini beda dengan Peter Kropotkin yang lebih bersifat komunalistik, namun justru Max Stirner ini lebih bersifat individualistik karena gagasannya mengenai pengembalian subjek manusia kepada hakikatnya. Karena hakikat manusia tercipta untuk bebas, dan kebebasan itu direnggut oleh negara dan kapitalisme. Max Stirner ini lebih bercondong jika berbicara filsafat itu ke filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme ini dalam istilahnya konsep Stirner adalah ada sang unik atau sang aku. Bisa dibilang juga Max Stirner adalah pendahulu Nietzsche dan Sartre. Kita tahu bahwa Friedrich Nietzsche dan Sartre ini adalah seorang pemikir eksistensialisme yang terkenal. Namun banyak orang yang melupakan pendahulunya, yaitu Max Stirner. Dalam sang aku ini sebenarnya Max Stirner juga mengatakan bahwa tidak harus semua orang mengikuti ajaran saya. Jadi sudah mewanti-wanti, nggak harus untuk mengikuti ajarannya, karena dari gaya tulisan Max Stirner aja itu sudah bersifat maskulin, sangat macho. Pokoknya manusia diibaratkan, atau istilahnya sang aku itu diibaratkan dengan manusia yang adik kuasa. Menitik beratanya pada kritik moralitas masyarakat. Max Stirner ini orang yang nggak setuju dengan nilai-nilai masyarakat yang kuno.
bagi Max Stirner, seorang pemikir atau seorang egois itu adalah konsepnya Max Stirner, itu harus bisa melampaui nilai-nilai moral masyarakat. Karena nilai-nilai masyarakat itu bagi Max Stirner membelenggu kita. Kita ingin melakukan hal ini, kita ingin melakukan hal itu, kita dibelenggu oleh nilai-nilai masyarakat. Dan Max Stirner menentang itu dan mengkritik sangat keras. Ada Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ini kehidupannya sangat sederhana dan dia dikenal dengan gagasan-gagasan perlawanan tanpa kekerasan. Karena dalam tulisan-tulisannya atau novelnya yang terkenal adalah Perang dan Kedamaian tersebut menceritakan bahwa untuk menciptakan perubahan sosial kita nggak perlu menggunakan cara kekerasan. Nah, ini juga bisa dibilang Leo Tolstoy itu pendahulu Mahatma Gandhi. Dikisahkan Leo Tolstoy itu pernah mengirim surat pada Mahatma Gandhi untuk menganjurkan perlawanan secara damai, perlawanan tanpa kekerasan. Jadi berbeda dengan Mikhail Bakunin yang menganjurkan kekerasan atau menyebut bahwa hasrat untuk merusak adalah hasrat kreatif. Tapi bagi Leo Tolstoy, perlawanan itu bisa dilakukan dengan cara sederhana, tidak perlu menggunakan kekerasan. Ya, bisa next. Terus selanjutnya ada Enrico Malatesta. Enrico Malatesta bisa dibilang sang pionir anarkis karena keilegalismenya dia ya. Jadi kehidupannya dihabiskan untuk membuat kriminal di kota ini, di negara ini, dan di lain sebagainya. Itu sangat suka dia Enrico Malatesta. Dan dia menerbitkan jurnalnya Pensiero Evolonta pada saat Mussolini melakukan pembungkaman pers di tahun 1924 sampai 1926. Terus selanjutnya ada Francisco Ferrer. Gagasan yang terkenal adalah sekolah modern. Gagasan Francisco Ferrer dia seorang anarkis, tapi kita bisa melacak gagasan tersebut hidup di fakultas-fakultas pendidikan. Fakultas pendidikan di Indonesia banyak yang mengkaji tentang cara pandang pendidikan menurut Francisco ini. Jadi dia konsen di bidang pendidikan. Terus dia juga sekolah bernama Escuela Moderna. Jadi di Spanyol waktu itu dia mendirikan sekolahan bertajuk kurikulum modernnya. Bagi dia tugas sekolahan itu bukan menciptakan nilai-nilai bagi siswanya seperti nilai A, B, C, 90, 60. Bagi Francisco Ferrer nilai itu nggak penting. Yang penting apa? Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Dan dalam hal ini pendidikan menurut Francisco Ferrer itu nggak boleh mendikte karakter dari siswanya tersebut. Karena siswa memiliki karakter yang beda-beda dan seorang guru dalam pendidikan Francisco Ferrer ini nggak boleh selamanya menjadi subjek. Guru bisa menjadi objek, begitu juga dengan murid. Murid bisa menjadi objek maupun subjeknya. Loh. Nah, namun begitu sekolahnya Escuela Moderna itu diteror karena aktivitas-aktivitasnya. Kalau pagi sekolah modern tersebut diadakan sekolah biasa seperti sekolah formal, namun ketika sore hari atau malam hari digunakan untuk aktivitas diskusi-diskusi. Itu mulai dari diskusi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya, hingga akhirnya sekolahan tersebut ditutup oleh kekuasaan. Terus ada Emma Goldman ini dijuluki sebagai perempuan yang paling berbahaya karena aktivitasnya Emma Goldman ini memang sangat berbahaya pada waktu itu. Mengingat gagasannya sendiri, Emma Goldman adalah penganjur kekerasan.
Bagi Emma Goldman, kekerasan adalah hal yang tidak bisa dipinggirkan untuk menciptakan revolusi sosial. Revolusi itu harus melalui proses kekerasan. Dalam hal ini, bagi Emma Goldman sebenarnya nggak ada orang yang ingin melakukan kriminalitas. Namun kriminalitas sendiri itu timbul pada waktu orang tersebut berada dalam keadaan yang terpojok. Misalnya maling uang. Maling uang dia pasti punya alasan ketika dia maling uang. Dia bisa kepepet karena ekonomi ataupun karena tuntutan dan lain sebagainya. Dan Emma Goldman itu mengkritik kapitalisme dan negara. Jadi bagi Emma Goldman, kapitalisme adalah sistem yang sangat struktur dan terorganisir dari orang-orang kaya yang dibantu kelancarannya untuk melakukan eksploitasi pada orang-orang miskin melalui negara. Negara melalui instrumen hukum, kebijakan, aparat kepolisian bagi Emma Goldman adalah pengendali kita semua untuk tidak menciptakan perubahan. Kita ditahan oleh hukum bahwa mencuri itu dibaratkan dengan tindak pidana yang dihukum 3 tahun. Tapi sebenarnya bagi Emma Goldman, itulah yang membelenggu kita. Negara dengan sangat jelas membantu kapitalisme untuk mengeksploitasi kita. Bisa kita kasih contoh seperti ini. Kita ketika merampok bank, kita akan dibilang kriminalitas. Namun ketika bank mengeksploitasi orang-orang miskin, itu dikatakan bisnis. Oleh Emma Goldman ini dikritik keras praktik-praktik seperti itu. Dan bukan hanya kritik kepada kapitalisme dan negara, Emma Goldman juga dikenal sebagai pengkritik Bolshevik. Kaum Bolshevik atau kaum revolusioner Rusia tersebut bagi Emma Goldman adalah kaum yang nantinya akan membentuk dirinya sebagai penguasa dari penguasa sebelumnya. Dia akan melakukan kejahatan seperti sebelumnya. Dan lebih dalam, dia juga menyebut bahwa kelompok-kelompok itu bisa menyudutkan kelompok itu menjadi seorang teroris. Dan selanjutnya, Emma Goldman adalah aktivis pengendalian kelahiran atau alat kontrasepsi. Jadi sebenarnya titik awal adanya kontrasepsi adalah dari Emma Goldman. Ini bisa kita lihat bahwa Emma Goldman pernah membuat klinik, tapi klinik tersebut pada satu hari langsung diintimidasi, dan dia juga terjerat UU Federal Amerika Serikat dan Stop pada tahun 1873 yang waktu itu masih melarang penyebaran informasi alat kontrasepsi baik melalui surat ataupun langsung. Jadi waktu itu memang alat kontrasepsi atau pengendali kelahiran masih tabu. Dan kenapa Emma Goldman mencetuskan gagasan ini? Karena bagi Emma Goldman, menciptakan anak-anak yang banyak belum tentu membuat kita rezekinya banyak. Justru malah demikian bisa menciptakan kemiskinan struktural ketika hal itu tidak bisa dikendalikan dengan tepat. Dan Emma Goldman juga merupakan seorang ateisme. Dia mengkritik atas dogma-dogma agama yang mengkontrol dan mendominasi. Bagi Emma Goldman, agama itu seperti kontrol sosial untuk mengendalikan kita agar tidak menciptakan revolusi sosial. Agama itu membelenggu kita untuk tidak memberontak. Contohnya adalah bagi Emma Goldman hal-hal ini yang menjadi pengendali kita untuk tidak memberontak. Contohnya seperti pengajian-pengajian ketika kita sedang lelah, namun kita diceramahin, "Udah sabar dulu ya, nanti kita akan bahagia di surga." Nah, bagi Emma Goldman hal kayak gini nggak benar, karena orang yang lapar walaupun doa 1000 kali dia tidak akan kenyang. Dan itu bagi Emma Goldman. Dan terima kasih atas
waktunya, dan untuk pemesanan buku ini bisa hubungi kontak saya. Kontak person itu nomor langsung saya, atau bisa ke stand. Di sana ada beberapa buku. Dan demikian informasi tentang buku dari saya, semoga menambah pengetahuan kita mengenai anarkisme, yang kita tahu bahwa anarkisme sering mengalami kesalahpahaman. Jadi saya harap juga hadirin yang datang di sini menjadi paham apa itu anarkisme. Jadi ketika berbicara anarkisme, kita sudah tahu bahwa anarkisme bukanlah kerusuhan saja, anarkisme bukanlah kegaduhan. Kalau Ferdi Putra dalam bukunya Blok Kembangkang itu mengatakan begini, ya memang benar anarkisme itu kegaduhan ataupun kericuan, tapi kegaduhan tersebut mempunyai alasan yang mendasar, karena ingin menciptakan kehidupan yang non hierarkis. Karena bagi kaum anarkis ini, kehidupan yang hierarkis yang menciptakan dominasi ini membuat kita terbelenggu, kita menjadi asing. Kalau dalam istilahnya Marx itu adalah menjadi alienasi. Dan walaupun kekerasan oleh beberapa tokoh anarkis itu dikehendaki, itu masih memiliki alasan yang mendasar, karena keinginannya untuk menciptakan kehidupan tanpa hierarki. Terus jika ada yang bertanya-tanya apakah kelompok-kelompok anarkis ini masih ada? Sebenarnya masih ada. Seorang antropolog barat dalam bukunya Bima Satriaputra menerangkan bahwa masyarakat primitif ataupun masyarakat adat yang di pedalaman itu sebenarnya masyarakat anarkis. Dan demikian mungkin kita sudah menjalani sesi. Saya harap semuanya bisa mendapatkan ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, sebelumnya terima kasih Bung Hanan atas penyampaian materinya, sangat menarik banget buat kita semua yang sering mengartikan bahwa anarkisme itu sebuah gerombolan perusak. Dan mungkin untuk saya sebelum saya serahkan semuanya kepada Bung Kristefa, saya akan membacakan CV beliau. Nama Nur Sayyid Santosa Kristefa MA, tempat tanggal lahir Cilacap 27 Juli 1980. Pendidikan S1 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan karya skripsi kontroversial yang berjudul Emansipasi Keterasingan Manusia Menurut Karl Marx, Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. S2 Sosiologi Visipol Universitas Gadjah Mada dengan karya tesis yang berjudul Negara Marxis dan Revolusi Proletariat, Studi Analis Ajaran Marxis tentang negara dan tugas-tugas proletariat di dalam revolusi sosial. Dan di sini juga ada beberapa pengalaman organisasi, yaitu sebagai kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Daerah Istimewa Yogyakarta, intelektual muda, pengasuh pesantren Pergerakan Nusantara atau yang sering disingkat PPN. Dan di sini juga Bung Kristefa menuliskan beberapa buku, yaitu Negara Marxis dan Revolusi Proletariat, Manifesto Wacana Kiri, Sejarah Ideologi Dunia, Negara, Kapitalisme dan Masyarakat, Gerakan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Sipil, Analisis Sosial Membentuk Kesadaran Kritis, Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin untuk menyingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bung Kristefa. Mungkin silakan Bu, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Sholawat salam semoga tercurah pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Rektor UMP beserta Dekan Fakultas Hukum, beserta segenap jajaran dosen dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika UMP Kampus Muhammadiyah. Yang saya hormati sahabat Rama Fatihul Ihsan, ada ya? Ada di ruangan ini ya? Ada ya? Selaku ketua atau gubernur atau presiden, namanya apa? Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum ya. Beserta seluruh pengurusnya. Saya juga harus sebutkan kawan-kawan yang bareng sama saya dari Cilacap, ada sahabat Akmal ya, sahabat Akmal di belakang ya. Ini saya bawa pasukan perang yang berideologi kiri juga itu, sampai tidak sholat. Tapi masih mencari Tuhan. Itu ada sahabat Akmal, sahabat Maulana, sahabat Ridho, sahabat Afiki dan sahabat Adam. Ini juga dalam rangka menerjemahkan ideologi kiri dalam kehidupannya. Dan sepertinya belum ketemu Tuhannya itu mereka. Tapi untuk menemukan Tuhan, besok memang adakan acara tirakat 40 hari. Tirakat mencari Tuhan bersama ya. Yang saya hormati juga manusia langka ya, sahabat Hanan itu. Hanan ini kalung tapi isi kepalanya kiri ya. Dan namanya pengetahuan ideologi kiri masih menjadi pengetahuan saja. Kalau Hanan menerjemahkan ideologi kiri nggak akan pernah kuliah ya. Nggak akan pernah kuliah di UMP lagi. Oh tapi ini live IG ya? Itu bahaya ya. Ini live IG ya. Ya sudah, saya lebih hati-hati nih bicaranya ini. Yang saya hormati juga seluruh aktivis lintas organ di ruangan ini ya. Ada sahabat-sahabat PMI, kawan-kawan dari GMNI, FMN, dan seluruh organisasi Faksi Merah, Faksi Kiri. Saya juga berkawan dengan baik dengan seluruh organisasi yang di dalam organisasi itu mengkaji Marxisme dan varian ideologinya. Tentu sahabat Rian ya selaku moderator, dan juga kepada seluruh kawan-kawan di ruangan ini. Pertama, saya harus mengucapkan penghormatan setinggi-tingginya, apresiasi setinggi-tingginya, dan advis ya, serta sanjungan tertinggi lah kepada sahabat Hanan ya, yang produktif. Saya harapkan lebih produktif, melahirkan anak kandung pikirannya. Saya membahasakan bukunya adalah anak kandung pikiran. Dan ini sudah buku keberapa Mas? Buku pertama ya. Ini anak pertama ya. Buku adalah anak kandung pikirannya. Selamat telah lahir anak pertama ya.
diharapkan akan lahir anak-anak nakal selanjutnya ya. Ideologi-ideologi yang lebih radikal, lebih kiri selain dari anarkisme. Yang kedua, apresiasi saya kedua, diharapkan sahabat-sahabat bisa membaca buku yang ditulis oleh sahabat Hanan ini. Dan mungkin kalau Hanan berkenan akan saya berakses untuk dibedah di Bandung, di Jogja, di Malang, sampai di Jember. Saya akan koneksikan dengan jaringan-jaringan kiri untuk kalau Hanan bersedia di Bandung, di Jogja, di Malang, di Surabaya, dan di Jember, langsung di kota boleh itu. Saya punya jaringan faksi kiri juga secara nasional atau jaringan lintas sosial atau jaringan intelektual penulis lintas kota. Tinggal jadwal aja bisa. Dan saya tunggu karya-karya selanjutnya. Kemudian di buku saya buku ya, namanya buku yang saya tidak akan melakukan kritik di ruangan ini, kritiknya nanti di kamar, di ruangan belakang aja ya. Karena melakukan kritik di tempat terbuka itu tidak baik. Saya memberi apresiasi saja. Buku ini namanya berisi urean-urean dari 8 pemikiran, 8 tokoh. 8 tokoh mulai dari Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Stirner, Leo Tolstoy. Leo Tolstoy lebih banyak berkarya tentang fiksi kiri ya. Kemudian ada Enrico Malatesta, kemudian ada Emma dan Farrell. Dari 8 tokoh semuanya populer, tapi ada tokoh-tokoh yang dianggap kontroversial. Semacam Proudhon itu dianggap sebagai revisionis yang bertolak bernegasi dengan Marxisme ortodoks. Beberapa tokoh yang terkenal tentu adalah Kropotkin, Bakunin, kemudian Malatesta. Tokoh-tokoh yang harus dikaji itu oleh teman-teman. Dan saya kira menguraikan dengan baik, ditopang referensi dengan bahasa yang jernih. Dan ya Hanan punya bakat penulis yang baik dan itu perlu dikembangkan. Dan hendaknya apa yang sudah dilakukan oleh kawan Hanan ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan sekalian. Biasanya mahasiswa itu karya pertama dan terakhirnya itu ya skripsi dan berkualitas sampah. Tidak layak dibaca publik gitu. Kecuali fakultas hukum mungkin akan menjadi skripsi yang baik ya. Kalau kawan-kawan saya itu kuliahnya di fakultas tarbiyah itu skripsinya pasti tidak bermutu gitu. Kecuali kalau mengangkat pemikiran Paulo Freire, Ivan Illich, Henry Giroux, dan itu juga akan ditolak di kampus kalau nulis skripsi seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada sahabat Hanan. Ada di antara sahabat-sahabat di sini yang menulis buku juga ya? Ada ya? Ada nggak mahasiswi sekalian yang di sini ada? Jurnal ada ya? Ya. Ya, menulis adalah tradisi intelektual tertinggi, sahabat-sahabat. Oke, saya akan menyampaikan beberapa hal apresiasi dari tulisan-tulisan ini. Yang pertama itu tentang istilah kiri dan kanan. Barangkali sahabat-sahabat belum memahami ini. Jadi dalam perdebatan ideologi kiri itu ada istilah kiri dan kanan. Dalam karyanya Hasan Hanafi, ini tokoh Islam kiri. Jadi kiri itu identik dengan pemahaman yang kritis dan radikal. Itu kiri ya. Dan kiri tidak selalu harus dikaitkan dengan sekularisme, ateisme, kekerasan, tidak. Kiri sebenarnya lebih identik dengan berpikir kritis dan radikal. Apa teman-teman? Kritis dan radikal.
Jadi sama dengan makna pejoratif anarkisme yang sering diartikan kekacauan itu salah besar. Dan istilah kanan lebih identik dengan kemapanan atau status quo atau kekuasaan yang mengungkung, itu istilah kanan. Jadi kalau di revolusi Rusia itu ada partai Menshevik dan partai Bolshevik. Bolshevik dianggap partai yang kiri radikal anti kemapanan. Partai Menshevik itu dianggap sebagai partai yang mendukung kemapanan dan status quo. Dan anarkisme posisinya adalah ideologi yang lebih radikal, varian dari Marxisme. Nah itu, ini istilah kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, sahabat, ideologi-ideologi yang dianggap radikal semacam Marxisme dan Leninisme. Kemudian ada yang kedua apa? Sosialisme, komunisme, anarkisme. Ini masih penting nggak dikaji hari ini oleh teman-teman itu? Masih penting nggak sih sebagai pengetahuan dan sebagai moral? Menurut saya ideologi-ideologi ini sudah tidak menjadi hasanah intelektual ya bagi organisasi. Tapi masih ada sekelompok orang ya, dalam ini misalnya ada salah satu wahanan, mungkin ada komunitas-komunitas yang masih mengkaji ideologi kiri. Bagi saya, di tengah pergulatan perkembangan globalisasi, pergulatan pengetahuan, munculnya era disrupsi teknologi dan informasi, ideologi kiri itu bagi saya adalah semacam rem ya. Ideologi kiri bisa dijadikan sebagai moral. Kalau belum menjadi watak, minimal moral. Ini anarkisme, sahabat. Kalau digunakan sebagai watak, ya, maka Anda tidak akan pernah nyoblos partai, tidak perlu butuh KTP, tidak perlu menjadi warga negara Indonesia, tidak perlu ikut aturan-aturan. Bahkan saya yakin kalau anarkisme sebagai watak, kalian tidak pernah akan kuliah di UNT, tidak akan pernah kuliah di perguruan tinggi unsur misalnya, karena banyak aturan-aturan yang menindas, mengungkung, memberangus kebebasan ekspresi berpikir. Karena anarkisme adalah ideologi yang anti terhadap kemapanan. Namanya Anan ini masih menjadikan anarkisme hanya sebagai pengetahuan dan sebagai shifting paradigm dan moral etik saja. Kalau Anan berideologi anarkis yang sejati, itu nggak berhenti di lampu merah itu, nggak punya KTP, nggak kuliah, nggak perlu kewarganegaraan, dan melawan seluruh aturan yang menindas. Maka menempatkan ideologi itu caranya banyak. Bisa sebagai pengetahuan, bisa sebagai moral etik, dan bisa sebagai watak dan perilaku yang sesungguhnya. Anda akan memilih mana? Gitu ya. Kalau namanya Anda orang yang belum siap ya menjadikan ideologi sebagai watak dan perilaku itu, saya agak setengah-setengah terus terang ini. Saya sampai sekarang tidak mencoblos karena saya hampir tidak percaya kepada struktur negara sebagai penjamin kesejahteraan. Tapi saya kuliah juga sampai pasca sarjana ya. Walaupun faktanya ruang akademik adalah instrumen penindasan dan penindakan ekspresi berpikir. Satu sisi ketika saya menggunakan prinsip-prinsip anarkis atau Anda ya, satu sisi Anda akan berlawanan dengan struktur yang menindas kita ya. Maka satu sisi anarkis sebagai pengetahuan, satu sisi bisa nggak lebih sebagai moral etik tapi menjadi watak dan perilaku. Itu berat ini. Contoh di Unuga ya. Unuga
ospeknya adalah alat pendidikan, dibubarkan hari kedua. Saya diskorsing mengajar di kampus ya, Jawa-Jawa. Maka ketika ideologi itu sebagai watak, Anda akan berada pada situasi yang sangat dilematis. Maka Anan apakah akan bermetamorfosa ya? Pengetahuannya itu akan berimplikasi nggak menjadi watak dan perilaku. Ini berat kan? Berat sebenarnya. Saya bertemu dengan orang yang 20 tahun meyakini prinsip-prinsip ideologis. Itu dia tidak bernegara. Saya hidup di atas tanah yang tidak perlu ditindas oleh apapun. Dia melampaui ideologi ya, melampaui wacana gitu loh. Namanya kayak kita nih, mungkin masih menempatkan anarkisme, marxisme sebagai ini ya, sebagai pengetahuan dan moral etik saja. Mungkin sedikit-sedikit dipakai prinsipnya dalam kehidupan. Misalnya Anda melawan aksi, itu bagian dari manifestasi ideologi anarkis. Bisa juga ya. Maka silakan Anda menempatkan ideologi pada 3 prinsip tadi. Apakah sebagai pengetahuan saja, sementara Anda adalah seorang kapitalis, yang kedua sebagai moral etik, atau sebagai watak dan perilaku yang sejati. Kemudian yang ketiga, saya tolong dibuka akar ideologinya ya, biar tahu mereka anarkisme. Seluruh akar dari ideologi kiri itu ada di marxisme, sahabat. Baik itu sosialisme, komunisme, marxisme-leninisme, anarkisme, anarkosindikalisme, semuanya berakar pada ideologi marxisme. Nah ini, akar dari ideologi kiri sebenarnya ada 3 akar, sahabat. Ini kunci memahami ideologi kiri, yaitu akar ideologi dalam pendekatan filsafat. Bagi teman-teman yang memiliki minat atau interest intelektual, ini menjadi teori yang sangat penting. Yang pertama adalah filsafat idealisme. Sahabat, filsafat idealisme ini halaman berapa? Halaman 10. Saya ringkas saja. Ada dimensi ideologi. Yang pertama adalah philosophy of idealism. Ideologi ini mengedepankan paham yang rasional. Ini kunci dari buku ini. Letak pemetaannya di sini, sahabat. Idealisme adalah paham yang rasional, mengedepankan watak individualis, melahirkan ideologi yang liberalisme dan kapitalisme, dan menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Semua ideologi yang berakar pada filsafat idealisme ini melahirkan ideologi liberalisme, kapitalisme yang berpaham sekular dan moderat. Sekularisme dan moderat ini artinya adalah melihat agama sebagai urusan pribadi. Contoh, semua negara Eropa hampir beraliran sekularis dan moderat. Contoh di Inggris, karena ideologi kebangsaannya lekat dengan ideologi sekular, di Inggris itu kawin sesama jenis dilegalkan. Nampaknya kelebihan dari negara-negara yang berhalauan sekularis itu negara-negara yang menggunakan rasionalitas dan negara-negara yang maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka salah satu kritik Tan Malaka terhadap Indonesia adalah negara yang bangsa yang harus menghilangkan logika mistika, percaya tahayul dan sebagainya. Tapi satu sisi, negara-negara yang menggunakan prinsip filsafat idealisme yang itu melahirkan akar pemikiran atau watak ideologi yang sekular, ini orang-orang yang sangat jauh dari ideologi keagamaan, tidak menggunakan prinsip moral etik keagamaan.
Ini kelemahan. Kemudian yang kedua akar ideologi materialisme. Jadi filsafat materialisme ini mengedepankan perjuangan kelas, perlawanan, watak yang radikal, revolusioner, anti kemapanan, berpikir yang subversif. Ini melahirkan ideologi sosialis dan komunis yang berwatak atau berpaham sekularisme radikal. Kalau idealisme itu sekularisme moderat, kalau materialisme itu sekularisme yang radikal. Ideologi utamanya adalah sosialisme dan komunisme. Dan varian dari sosialisme komunisme salah satunya adalah anarkisme. Jadi anarkisme itu varian sebenarnya yang lebih radikal dari sosialisme dan komunisme, itu anarkisme. Bahkan ada yang lebih radikal namanya sindikalisme, itu boleh membunuh. Pokoknya orang yang mengganggu itu dibunuh saja. Ya, ada gedung-gedung sebagai pusat malapetaka rakyat, DPR, MPR, kampus. Kalau itu sebagai hal yang mengakibatkan anti kemapanan, penindasan, maka dibakar saja. Ini ideologi sindikalisme. Orang yang akan mengganggu dibunuh, ini sindikalisme. Lebih radikal ya dari anarkisme. Kemudian ada ideologi yang berakar pada filsafat teologisme. Nah, ideologi ini menjadi akar dari filsafat teologis yang dinamis. Oke sahabat, yang selanjutnya ideologi kiri sahabat ya, harus dipahami bahwa seluruh tokoh bangsa kita itu belajar ideologi kiri. Tan Malaka, Syahrir, Haji Agus Salim, Sarif, Amir Sarif, kemudian siapa lagi? Soekarno. Semuanya belajar ideologi kiri tanpa kehilangan identitas keislamannya. Jadi siapapun yang belajar ideologi kiri tidak harus menjadi ateis, maka tidak menjadikan ideologi kiri sebagai dogma yang tertutup. Tidak perlu itu. Tapi ada faksi-faksi kiri yang belajar Marxisme sambil mabuk, sangat sekular. Saya memaklumi itu. Ada yang belajar ideologi kiri itu sebagai dogma yang tertutup, menjadi sekular, menjadi ateis. Itu pilihan hidup kalian, silahkan itu. Biar nerakanya terisi juga, nggak apa-apa itu. Tapi saya pribadi menempatkan ideologi kiri sebagai moral etik, gitu ya. Tapi sedikit sebagai watak dan perilaku, dan tidak perlu memposisikan ideologi itu sebagai dogma, doktrin ya, yang tertutup. Bahkan ideologi itu bisa dikritik. Maka fungsi dari ideologi kadang bernegasi dengan ideologi lain. Maka ketika saya menggunakan prinsip ideologi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya akan melakukan kritik terhadap anarkisme pada beberapa aspek. Oke, itu ya. Kemudian terakhir saya menyampaikan tentang selanjutnya ya, akar dari ideologi kiri, filsafat yang di atas, Pak, yang di atas, yang fungsi dari ideologi. Yang di atas fungsi ideologi ya, yang fungsi ideologi. Nanti terakhir menyimpulkan tentang anarkisme. Lanjut, oke. Nah ini ideologi sahabat, termasuk di dalamnya ada anarkisme. Sebenarnya akan digunakan untuk apa? Selain sebagai pengetahuan. Pertama, ideologi bisa berfungsi etik. Anarkisme bisa sebagai panduan sikap perilaku baik dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Ketika prinsip-prinsip anarkisme digunakan, tidak boleh ada aturan-aturan yang menindas. Salah satu contohnya, maka kalau Anda menggunakan prinsip etik dari anarkisme,
Sahabat-sahabat harus berwatak subversif dan selalu melawan aturan yang menindas. Kalau itu Anda gunakan, Anda mungkin akan diasingkan di kampus ini, akan diasingkan di masyarakat. Tapi Anda adalah seorang pejuang yang melawan aturan yang menindas. Maka gunakanlah anarkisme sebagai fungsi etik. Gitu ya. Siap ya sahabat ya. Tapi silakan Anda beradaptasi tuh. Di mana Anda hidup di kampus, di masyarakat, di keluarga dan seterusnya. Ideologi bisa berfungsi integratif. Artinya menyatukan orang yang punya pemikiran yang sama. Ideologi bisa berfungsi kritik. Anarkisme ini bisa melakukan kritik terhadap ideologi kapitalisme. Itu salah satu fungsinya. Kemudian kalau di kampus ada aturan-aturan yang menindas, maka Anda harus melakukan kritik terhadap aturan-aturan itu. Baru Anda bisa mengambil saripati dari anarkisme tanpa harus menjadi ateis. Oke. Ideologi juga bisa berfungsi praksis. Anarkisme bisa dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau Anda di masyarakat ada aturan yang menindas, ada orang yang hak asasi manusianya ditindas, tidak ada egalitarianisme, tidak ada perjuangan prinsip-prinsip keadilan, itu dilawan. Maka baru diri kita memegang nilai anarkis itu baru praksis dan manifest. Pengetahuan anarkis tidak berhenti sebagai knowledge dan value, tapi sebagai moral etik yang manifest. Maka sangat penting sebenarnya belajar ideologi kiri tanpa harus menjadi ateis. Dan anarkisme salah satu ideologi yang wajib dikaji. Tanpa harus fasis seperti Hanan ya, yang bisa menerjemahkan banyak ideologi, tapi bisa berfungsi praksis. Dan ideologi bisa berfungsi menjustifikasi kebenaran bertindak. Kita melawan sesuatu yang menindas dibenarkan dalam prinsip anarkisme. Anarkhen kan artinya anarkhen. Pemerintah atau kekuasaan representasi dari instrumen yang melakukan penindasan. Sebenarnya anarkisme kalau diterjemahkan lebih luas, tidak hanya pemerintah dan negara. Pokoknya semua aturan yang menghukum, yang menindas, yang mengalienasi harus dilawan. Itu anarkisme. Kadang saya ini ya, satu sisi dilema sebenarnya. Tertancap ya, ideologi kiri itu tertancap. Saya kemarin contoh ya, saya nggak tahu vaksin itu teori konspirasi. Toh saya masih sehat. Ini aturan negara yang menindas. Tapi saya harus keluar provinsi dan harus naik pesawat gitu. Piye ya, nggak bisa naik pesawat itu. Akhirnya ideologi itu kadang kalah dengan keadaan. Tapi saya masih berprinsip tidak nyoblos sampai sekarang, saya masih. Tapi saya tidak mengajak golput ya, ini lagi gini. Karena negara itu adalah representasi dari penindas. Alat untuk menjinakkan rakyat ya negara itu sendiri. Dan partai seringkali melakukan demoralisasi dan depolitisasi terhadap rakyat. Maka negara adalah instrumen penindasan. Yo anarkisme bicara itu ya. Tapi sekali lagi, apakah Anda menjadikan ideologi anarkis sebagai moral etik dan watak dan perilaku? Dan Anda akan berhadapan pada situasi yang sangat besar dan berat. Gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, agar kita tidak kehilangan substansi, terakhir mohon dibuka anarkisme, saya sedikit saja. Tadi sudah diurai. Sudah diurai. Tolong anarkisme dibuka terakhir saja. Halaman, karena slide saya itu membedah seluruh ideologi.
halaman 163. Saya menulis buku juga sejarah ideologi dunia. Salah satunya membahas anarkisme, ringkasan dalam bentuk PowerPoint. Salah satu contoh saja ya teman-teman. Halaman 163. Oke. Etimologi, oke. Ini. Contoh ya kawan-kawan kayak Akmal ini. Akmal mau sekolah pendidikan kritis kan. Belajar fair itu juga dipengaruhi oleh Marxis. Ketika Anda tidak bertanya, mengkritik, dikasih nilai E, maka ruang kelas adalah instrumen penindasan. Tapi orang nyaman dengan situasi penjinakan itu, ya kan? Tapi silakan sahabat-sahabat menggunakan anarkisme sebagai moral etik lah, minimal itu. Anda respect kalau ada ketidakadilan, Anda harus bergerak, itu sudah moral etik dari anarkisme. Jadi anarkisme sebenarnya satu prinsip bahwa kita itu harus berposisi melakukan perlawanan, selalu berpikir subversif. Apa sahabat? Selalu berpikir subversif itu apa? Selalu berwatak melawan, tidak mau dijinakkan, tidak mau dikungkung. Jadi psikologi atau kognisi dari ideologi, psikologi kognisi dari ideologi anarkis adalah saya bebas, kebebasan, freedom. Bahkan seluruh aturan apapun yang menindas harus dilawan. Maka contoh undang-undang, negara, kampus, aturan pemerintah, semuanya harus dilawan. Itu psikologi kognisi dari apa? Dari anarkisme. Anti terhadap aturan-aturan yang menindas. Jadi salah sama sekali kalau anarkisme adalah kekacauan, itu salah sama sekali. Tapi bahwa anarkisme menimbulkan kekacauan itu benar. Memang siapapun yang berideologi anarkis pasti dia akan melakukan kekacauan karena aturan-aturan itu dirombak semua, diradikalisasi, dirubah, direkonstruksi, didekonstruksi, dilawan. Maka gerakan anarkis, orang yang mendarah dagingnya anarkisme, biasanya kalau dia aksi itu pokok makan gitu. Itu puncak dari titik kulminasi ideologi anarkis. Saya punya teman itu yang belajar ideologinya tidak berhenti di pengetahuan ya, menjadi keyakinan. Itu ada yang keluar dari UGM, hidupnya sama petani itu. Anak apa? Kalau nggak salah anak LMNT. Ada yang dia itu mogok makan, mati saja deh. Saya menyerah, tidak bisa saya hilangkan semua aturan yang menindas. Ada ya? Jadi hati-hati saja. Saya harapkan kayak Hanan, hati-hati aja nak. Kalau kamu terlalu yakin dengan ideologi ini, kamu bunuh diri. Iya betul. Lantai 10 sudah ada. Maka minimal ideologi sebagai moral etik itu sudah sangat baik. Di atasnya knowledge dan value. Kalau ideologi sebagai dogma, sebagai watak dan perilaku, Anda bunuh diri sudah. Dan saya sudah punya kawan yang melawan itu. Mogok makan loh, jahit mulut, dijahit itu. Ada nggak di sini yang aksinya mogok makan jahit mulut? Nah, ada. Soalnya saya harapkan Hanan ini masih awal, hati-hati saja. Kalau kamu terlalu yakin itu nggak akan punya KTP, hidupnya sama petani dan tidak akan kuliah. Karena ruang kelas adalah instrumen penindasan kok. Ya kan? Kampus itu instrumen penindasan. Untung ini juga nggak tahu ya, UMP memberi ruang diskusi anarkisme ini ya bagus loh. Karena dunia akademik adalah ruang penjinakan terhadap cara berpikir kita.
Wah, ini saya sedang bersetubuh dengan anarkisme itu. Betul itu. Maka kampus itu kalau perlu dibakar. Loh iya. Karena kampus adalah instrumen penindasan. Kita sedang bicara anarkisme ya. Tapi tolong Anda hati-hati saja ketika bicara kiri. Pertama akan menjadi watak dan Anda akan hidup sendiri di dunia ini. Yang kedua, semuanya akan dilawan. Gitu ya. Dan yang ketiga, Anda akan bunuh diri. Karena kebanyakan orang-orang ini adalah orang-orang yang different. Ya, Nietzsche aja sampai orang menjadi orang gila itu. Dan itu apa? Titik puncak dari pemikiran kiri atau berfilsafat. Anda akan ketemu dengan jati diri yang kadang tidak menentu itu. Dan anarkisme Anda bisa coba next ya. Sebelumnya Anda harus tahu etimologinya anarkisme itu apa, sejarah dan dinamikanya, varian-varian dan anarkisme, tokoh-tokohnya. Tadi buku ini, sahabat, menyelesaikan pemikiran tokoh dan sangat baik dan harus dibaca. Kemudian apa relasi anarkisme dengan agama serta kritik terhadap anarkisme. Dari semua yang saya tidak uraikan, saya tidak akan menguraikan semua. Bahwa anarkisme adalah sistem. Kadang bisa diartikan sistem sosialis tanpa pemerintahan. Next ya. Next. Anarken ini. Kalau menurut Kropotkin, manusia mempertahankan vitalitas, kreativitas merupakan pergerakan dari manusia. Penghapusan ini kata-katanya Malatesta ya. Penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia hanya bisa dilakukan lewat penghapusan dari kapitalisme dan pemerintahan yang menindas atau segala instrumen yang menindas. Dan kawan-kawan sekalian, sebenarnya ideologi anarkisme ini akan mencapai titik puncak bahwa kita harus merombak, melawan segala aturan-aturan yang menindas. Ini anarkisme. Penghapusan eksploitasi dan varian dari anarkisme akan berorientasi kepada cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Misalnya Marxisme, anarkisme dikaitkan dengan ekologi, nanti ada municipal libertarian. Jadi perlawanan mereka terhadap basis-basis penindasannya beda-beda. Ada yang ekofeminisme, ada yang lingkungan, ada yang ngomong struktur negara. Anarkisme pada objek-objek itu akan melahirkan varian dari anarkisme. Berbeda-beda itu. Dan Anda akan berada di mana dalam ideologi anarkisme? Itu silakan juga pilihan. Misalnya Hanan akan bergerak pada wilayah apa nanti ke depan. Apa prototipe atau bentuk anarkisme akan kemana? Itu biasanya akan menemukan pengetahuan dan lini gerakannya. Oke sahabat, saya tidak akan mempresentasikan penuh ya, biar Anda membaca bukunya. Tapi bolehlah kita bicara kritiknya sedikit agar ada perimbangan halaman 100 berapa ya? 23. Terakhir sahabat. Kritik ya. Pertama, ideologi ini sangat sekular, menegasikan moral etik dari sumber-sumber agama, bahkan menjadikan agama itu sebagai musuh. Ini kritik pertama ya. Kritik ini berangkat dari bahwa kita beragama Islam. Yang kedua, kritik terhadap ideologi anarkisme sama sebenarnya dengan ini ya, dengan sosialisme dan komunisme. Prinsip-prinsip ideologi dari akar Marxisme seringkali tidak memiliki bentuk sistem pemerintahan yang konkret. Contoh Leninisme. Bagaimana pengelolaan masyarakatnya?
Apakah perlu ada struktur? Karena struktur dianggap justru akan menindas, ataukah dipimpin oleh diktator proletariat yang mengelola ekonomi, mengelola keamanan dan seterusnya. Jadi ideologi-ideologi kiri itu sebenarnya tidak perlu memiliki struktur, tapi bagaimana cara melakukan pengendalian masyarakat. Nah, ini salah satu evaluasi dari ideologi kiri. Dan terakhir sahabat, saya harapkan teman-teman memahami ideologi ini bukan sebagai dogma dan doktrin yang tertutup sehingga Anda menjadi sangat sekular dan ateisme atau mungkin agnostik. Saya punya kawan juga yang belajar ideologi kiri itu jadi agnostik. Yang penting saya memperjuangkan prinsip yang universal. Saya tidak perlu beragama karena beragama itu menindas. Ada yang jadi agnostik loh. Ada nggak di Purwokerto yang terlalu dalam belajar kirinya itu? Saya kadang lari dari ideologi kiri. Saya setelah dari Jogja itu cari guru toriko. Betul, saya cari guru toriko dan kering spiritualitasnya. Karena memang seluruh ideologi kiri itu bermusuhan dengan agama. Kita tidak boleh menyandarkan kekuatan diri kita dengan kekuatan supranatural dan natural. Orang kalau beragama, dia akan terasing dan tertindas. Inilah yang menyebabkan belajar ideologi kiri itu menjadi sangat sekuler. Dan setelah 7 tahun saya di Jogja, saya mencari guru toriko dan ngaji 4 tahun untuk mengisi ruang batin. Dan untung saya punya pendamping spiritualitas. Maka salah satu kesimpulan saya, Anda harus berhati-hati, dan Hanan nampaknya tidak ada ya, dimensi spiritualitasnya masih jalan, dan itu saya sarankan. Karena beberapa anak yang belajar ideologi kiri itu pasti jadi sekuler. Karena kalau agama dikritik, sudah kita tidak perlu sholat, tidak perlu meyakini Tuhan. Karena akar filsafat itu materialisme. Oke ya, saya kira itu saja. Apa yang tidak saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi substansi dan pengayaan dari buku ini. Sekali lagi saya apresiatif. Semoga lahir anakan dan pikiran selanjutnya. Sahabat Hanan terus produktif, dan di era sekarang mahasiswa yang menulis sangat sedikit, tradisi intelektual sangat lemah, gitu ya. Dan semoga Hanan menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain untuk menulis. Dan saya sangat bangga kalau berteman dengan penulis. Pertemuan perdana saya dengan sahabat Hanan di rumah saya, dan saya wajib untuk hadir bedah buku sebagai dukungan moral saya. Dan saya terhormat, terima kasih bisa hadir di Fakultas Hukum ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup anarkisme. Hidup anarkisme. Ya baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bung Kristefa atas pemaparannya yang sangat jelas dan sangat menarik untuk kita dengar. Baik untuk kawan-kawan semuanya, untuk sesi selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi bersama. Mungkin buat sistemnya di pertanyaannya dikumpulin jadi satu atau gimana? Jadi satu saja. Baik, mungkin sesi tanya jawab saya buka, Masnya. Mungkin buat pertanyaan nanti bisa disampaikan, misal mau ditunjukkan ke panelis ataupun ke Bung Hanan sendiri. Baik, silakan Mas Parjo. Ada door prize-nya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua peserta hadirin ya. Ini menarik sekali sebenarnya ya, buku Anarkisme Adalah Tujuan. Sebenarnya saya sedikit bangga sebenarnya memiliki teman atau kakak tingkat saya sendiri ya, merupakan seorang yang kritis dan udah bikin buku gitu. Boleh minta tepuk tangan dulu ya guys, saya apresiasi.
Emang biasanya yang gondrong itu berbahaya teman-teman. Ya. Kalau nggak nyolong ya nyopet biasanya. Nih emang bahaya nih. Tapi yang berbahaya di sini adalah kepalanya nih. Si kepalanya berbahaya sekali biasanya. Ini beliau nih kalau dengan ideologi anarkisme ini berarti merupakan musuh dari kekuasaan, ya. Musuh penguasa ini berarti. Tidak mau ditindas. Baik, anarkisme ya. Ini pertanyaan saya mungkin ditujukan untuk kepada dua orang yang dari depan ini ya, ada panelis Bung Stefa dan Bung Hanan. Pertanyaan saya nih, pada anarkisme itu merupakan bentuk perlawanan ya, maka itu kita menjadi subversif gitu. Sedangkan kita orang-orang yang lahir di Indonesia ini rata-rata adalah orang-orang yang memiliki keyakinan atau agama, di mana kita dituntut untuk submisif, taat gitu ya kepada agama dan seluruh aturan yang ada, entah itu aturan agama atau aturan negara. Jadi menurut saya anarkisme ini untuk melawan aturan yang ada itu tidak bisa gitu ya, karena kita dari kecil sudah memang dituntut untuk taat, apalagi kalau memang kita adalah memang orang yang agamawan gitu ya, atau yang sudah belajar agama dari kecil. Pasti kalau jika melawan gitu, itu sudah bukan bentuk ketaatan lagi ya gitu. Jadi menurut saya itu adalah suatu berlawanan ideologi saya. Jadi menurut Bung, apakah anarkis itu memang bisa berjalan bersama dengan agama? Menurut saya itu. Terima kasih ya. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, mungkin untuk yang lain ada yang mau bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Saya akan pertanyaan di rumah kepada Bung Anak. Dengan adanya paham anarkis yang banyak berkembang, apakah ketidakgabungan masyarakat membuat perubahan dan seperti slogan yang pernah saya baca dari buku Emma Goldman, saya tidak akan memimpin dan akan tidak mau dipimpin. Lantas jika tidak ada pemimpin, siapa yang nantinya akan menangis suatu permasalahan? Dan pertanyaan yang kedua, anarkisme menempatkan masyarakat yang setara dan atau egaliter. Nah, bagaimana anarkisme bisa mewujudkan kesetaraan sedangkan manusia memiliki sifat dan hawa nafsu yang puas, kehendak untuk mendominasi serta berkompetisi dengan individu lain selain dirinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Silakan Mas. Assalamualaikum. Izin bertanya boleh bercerita. Ya sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Muhammad Rizal Samiki dari Cilacap. Sedikit menarik ya terkait bagaimana pemaparan buku anarkis adalah tujuan, di mana selanjutnya telah ditaskir oleh guru saya, Guru Santoso. Dan saya apresiasi juga pada Tuhan yang telah memberikan kita ruang diskusi dan seluruh panitia dan yang terlibat dalam diskusi tersebut. Saya terima kasih dan apa menurut kita semua. Oke, saya tertarik dari pertanyaan pertama yang mana apa hubungan anarkisme dengan agama ya? Ya. Nah mungkin ini menjadi kajian yang menarik untuk sahabat yang bertanya
apa yang saya ketahui terkait anarkisme dan tujuan bahwa bukan anarkisme dan agama ya. Yang mana anarkisme itu adalah sebuah ideologi yang mana bukan hanya terkait pengetahuan saja. Namun anarkisme adalah suatu ideologi yang di situ termanifestasikan dengan sebuah pikiran atau sebuah tindakan. Maka kalau kita beragama, yaitu ideologi kita akan terhadap agama. Tetapi yang anarkis toleransi, bukan anarkis radikalisme atau apa. Mungkin itu adalah suatu tujuan dari anarkis dari berbagai perspektif. Artinya gini Bu, anarkisme ketika kita pandang dari berbagai paradigma itu akan menimbulkan anarkisme baru. Seperti anarkisme dalam berpolitik, kita menjadi kritik terhadap oposisi, terhadap parlemen atau parlemen pemerintahan. Kita melakukan anarkisme, kita melakukan demo kritik terhadap pemerintah. Itu sebuah tindakan anarkisme. Namun anarkisme terhadap struktural itu juga pernah mempunyai anarkisme Bu. Maka di dua sudut pandang itu saling berkuatan anarkisme itu. Iya. Dan katanya gini Bu, anarkisme ketika kita hanya mengetahui bagaimana teori dari Bakunin dan Emma Goodman dan sebagainya, itu hanya sekadar refleksi oleh otak kita. Kita menjadi bawahnya itu sentimen egosentris terhadap orang-orang sekitar kita. Iya Bu. Maka artinya gini Bu, saya tertarik ya Bu terkait apa yang sahabat Hanan yang tuliskan, yang mana bukunya itu berjudul Anarkisme dan Seksual. Yang mana mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan saya itu akan terjawab di buku Anarkisme Adalah Tujuan. Maka tujuan dari anarkis itu apa gitu? Mungkin ketika kalau saya terpuaskan oleh buku ini ya, yang mana juga dituliskan oleh penulis langsung gitu, lalu disampaikan, itu saya akan tertarik dengan buku. Maka kalau saya berkenan baca, saya akan berikan secara semua. Oke. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya anarkisme ya. Hidup anarkisme. Ya, baik. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup termin pertama dulu agar supaya dijawab dulu. Mungkin begitu ya Bu. Ya, mungkin silakan siapa yang akan menjawab, Bung Hanan atau Bung Stefan? Silakan Bung Hanan. Terus, iya. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari penanya pertama, Bung Parjo, mengenai hubungan anarkisme dan agama. Sebenarnya agama itu nggak selalu mendogma kita untuk terkungkung. Agama itu juga sebenarnya memiliki daya semangat revolusioner. Kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat progresif. Ada Asgar Ali Engineer, Hasan Hanafi, Cokroaminoto, itu memiliki semangat revolusioner. Jadi ketika kita berbicara agama secara ranah revolusioner, pasti kita akan menemukan hubungannya. Tapi ketika kita berbicara agama secara hukum-hukum fikih ataupun tata cara sholat, kita nggak akan menemukan hubungannya karena itu sudah di ranah syariat ibadah. Tapi ketika kita mengajinya dalam ranah sosial, Nabi Muhammad saja memiliki daya revolusioner yang tinggi. Hal itu bisa kita lihat bahwa Islam mampu berkembang secara besar dan Nabi Muhammad bisa membebaskan para tawanan ataupun para budak pada waktu itu. Jadi
agama dan ideologi anarkisme ataupun marxisme itu persamaannya adalah sama-sama memiliki daya yang tinggi revolusioner. Namun memang terkadang jika dikaji secara mendalam, anarkisme ataupun marxisme itu memiliki pembedaan. Pembedaan adalah agama itu bersandarnya pada idealisme, namun jika berbicara anarkisme itu pada kebanyakan materialisme. Tapi tak memungkiri ya, banyak juga ada beberapa tokoh-tokoh anarkis itu yang sangat memeluk agamanya, kayak sepertinya Leo Tolstoy ya memeluk agamanya secara penuh. Jadi nggak ada sekat yang memisahkan jarak sangat jauh antara dua ajaran tersebut. Malah justru jika dua ajaran tersebut bisa dipadukan secara benar, maka sama-sama memiliki daya revolusioner yang tinggi. Begitu. Yang kedua, Bung Budan, pertanyaan pertama apa ya? Tadi mic-nya mati. Dengan adanya paham anarkisme yang berkembang, apakah ketiadaan hierarkis di lingkungan masyarakat mampu membawa perubahan dan kesejahteraan seperti slogan "Saya tidak akan memimpin dan akan tidak mau memimpin"? Lantas jika tidak ada pemimpin, siapa yang nantinya akan mempengaruhi? Oke, terima kasih. Jadi terdapat suku di pesisir Sungai Kapuas. Itu mereka menyebutnya dengan suku Merdeka. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia adalah merdeka. Nah, ketika kita berbicara negara, kita bisa melacak awal mula kekuasaan itu. Kalau pelacakan saya terakhir itu adalah pada waktu 2000 sebelum Masehi, itu kekuasaan Babilonia. Itu kayak kekuasaan pertama yang bisa dilacak saya. Dan saya juga melacak awal peradaban manusia itu kapan. Awal peradaban manusia itu diperkirakan 3 sampai 6 juta tahun yang lalu. Sedangkan kekuasaan itu adalah 2000 sebelum Masehi. Itu artinya apa? Nenek moyang kita itu sebelumnya hidup tanpa kekuasaan, tanpa negara. Namun berjuta tahun nenek moyang kita bisa hidup dengan cara berkomunal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang ketika itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk berbicara mengenai berbicara anarkisme bisa kondusif, saya juga mempertanyakan apakah ketika tersebut bisa kondusif, kok malah kita tahu bahwa saya mendapatkan data ini dari buku blog Pembakang bahwa 80% DPR kita itu adalah dari kalangan pengusaha, 60% dari pengusaha pemiliknya, 20% itu adalah seorang manajer, komisaris ataupun yang memiliki jabatan tinggi. Ini artinya kekuasaan di negara kita kan sudah nggak sehat. Artinya sebelum mereka menjadi wakil-wakil rakyat, dia dipilih melalui pemilu. Tapi pemilu yang kita alami bisa saya sebut adalah pemilu borjuis, di mana hanya orang-orang kaya yang ikut berkontestasi, sedangkan orang-orang miskin itu hanya menjadi penonton saja. Apalagi orang-orang yang sudah terpojok hidupnya, dia mau tak mau terkadang menerima money politik. Sebenarnya nggak ada yang mau menerima money politik, tapi karena keadaan tersebut menyudutkan dia membutuhkan besok harus makan sesuap nasi, dia menerima money politik tersebut. Dengan demikian ya, hasrat manusia kalau menurut Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan adalah homo homini lupus. Manusia adalah serigala atas manusia lainnya. Dan ketika kita bisa tahu sifat asli seseorang, apakah dia mendominasi atau tidak, itu ketika dia memiliki kuasa. Dan selama prakteknya negara ini eksis, dalam pandangan-pandangan anarkis ini menunjukkan bahwa negara telah gagal melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu. Cukup. Oke. Yang terakhir itu belum.
siapa? Afiki mengenai anarkisme. Tujuan dari anarkisme sebenarnya, judul yang saya buat ini bukan menunjukkan anarkisme itu adalah akhir dari sebuah kehidupan. Banyak pemikir anarkis yang mengatakan bahwa anarkisme adalah ilmu yang terus menyesuaikan dirinya sendiri dengan keadaannya. Ketika misal masyarakat anarkis terjadi di sebuah suku ataupun di sebuah komunal, apakah itu akhir dari kebahagiaan? Tidak. Itu harus, semisal ada konflik, itu harus diselesaikan. Namun penyelesaian konflik berbeda dengan penyelesaian apa yang ada di sebuah negara, begitu. Dan mengenai anarkisme sebagai tujuan akhir, mungkin terlalu naif ketika mengatakan itu akhir dari sebuah kehidupan. Toh kehidupan kita itu adalah selalu berevolusi. Kalau menurut Charles Darwin adalah manusia yang bisa bertahan adalah manusia yang kuat. Tapi memang tak sepenuhnya hal itu harus dilaksanakan, karena ketika kita berbicara kuat-kuatan, maka akan habislah ini orang-orang seperti kita yang tidak memiliki dominasi sama sekali. Dan anarkisme sekali lagi adalah ilmu yang terus berkembang, dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Semisal ya anarkisme yang dari Spanyol, ajaran-ajarannya dia A, terus ditransformasikan ajarannya ke Indonesia. Apakah Indonesia harus melaksanakan ajaran dari anarkisme Spanyol? Tidak. Dia menyesuaikan diri. Bagaimana lingkungan mendukungnya, apakah yang cocok itu varian anarkis apa, apakah lebih urgent itu anarkisme ekologi ataupun anarkisme individualis ataupun anarkisme sindikalis, itu selalu menyesuaikan. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin dari Bung Stefa ada tambahan. Baik. Saya live juga nih, banyak ini sahabat-sahabat dari. Oke, hidup anarkisme. Oke, semuanya banyak sekali. Saya live juga. Pertama dari Parjo, saya langsung simpulkan ini Parjo, Hudan sama Afiki. Ini mahasiswa gila dari Cilacap ini. Lagi mencari Tuhan dia. Oke. Saya menanggapi langsung 3 pertanyaan. Yang pertama, anarkisme ini adalah sebuah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarkis. Nah, satu struktur yang menciptakan hierarki tadi, bukan kesamaan derajat, diidentifikasi adalah pemerintah atau negara. Sebenarnya anarkisme lebih bisa tidak hanya hierarki itu terjadi pada aspek politik, kemudian ekonomi, sosial, tapi apapun yang itu menciptakan ketidakadilan, ya harus dilawan. Semua ideologi yang berpatron pada Marxis pasti memusuhi negara dan memusuhi agama. Nah, para anarkis ini berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai anarkisme sebagai moral etik yang diterapkan pada seluruh bidang dan prinsip kehidupan. Ini anarkisme. Dan sebagaimana kata-kata Bakunin yang terkenal, Michael Bakunin pernah mengatakan kebebasan tanpa sosialisme adalah ketidakadilan, dan sosialisme tanpa kebebasan adalah perbudakan dan kebrutalan. Jadi di dalam anarkisme tetap mengandung prinsip-prinsip sosialistik, komunistik, marxistik, cuma lebih radikal itu terhadap semua aturan-aturan yang menimbulkan hierarki, menimbulkan ketidaksamaan derajat. Jadi anarkisme hendaknya bisa ditafsir
Nilai-nilainya harus berada pada semua bidang kehidupan. Ini anarkisme. Kemudian yang kedua ya, tentang agama dan anarkisme. Sekali lagi, anarkisme sebagai varian dari Marxisme. Sebenarnya kalau kita merujuk ke akarnya tentang Marxisme, kritik Marx terhadap agama itu sebenarnya bersifat sekunder, tidak primer. Karena bapaknya Karl Marx adalah Yahudi taat. Kritik yang sebenarnya adalah terhadap sistem kapitalisme yang menindas. Demikian juga saya kira dengan anarkisme. Maka agama itu sebagai candu, itu ya, adalah kritik terhadap manusia. Kalau kamu tertindas, kamu jangan lari ke gereja, ke masjid, jangan menyandarkan dirimu pada kekuatan di luar dirimu. Jangan menyandarkan kemiskinanmu dan ketertindasanmu itu berdoa kepada Tuhan. Tapi kamu harus melawan ketertindasan itu. Nah, itulah kritik bahwa agama itu seperti candu, itu seperti itu. Dia akan lari pada kekuatan natural dan supernatural. Dan agama itu artinya mengasingkan ya seperti itu. Maka dalam prinsip kiri Islam, agama itu harus radikal dan progresif. Orang beragama itu. Sekali lagi, kritik terhadap agama itu bersifat sekunder, bukan primer. Kritik sesungguhnya adalah terhadap kapitalisme, terhadap aturan yang menindas itu. Dan ini dijelaskan di buku Sosiologi Klasik Modern, Paul Fuhiger bukunya ini. Ada keterasingan yang bersifat objektif dan subjektif. Kadang orang terasing dua-duanya, dirinya tidak merasa tertindas dan agama itu mengasihkan. Dan terakhir, kalau saya apresiasi ke sahabat Vicky gitu ya, Afiki dan kawan-kawan. Selama Anda sahabat-sahabat kok diam melihat penindasan, maka dalam dirimu tidak ada sama sekali watak, nilai dan prinsip dari anarkisme. Nyaman saja itu ya. Maka siapapun yang merasa dirimu kalau respect terhadap ketidakadilan, respect terhadap situasi penindasan, pasti ada watak dan nilai dari anarkisme. Karena Marxisme, sosialisme, komunisme, anarkisme hendaknya menyadarkan dirimu bahwa kamu bagian dari realitas penindasan itu. Dan kalian bukan orang yang memiliki false consciousness, kesadaran yang palsu bukan, tapi kesadaran kelas yang jelas, yang ada praktiknya. Dan ini saya harapkan Afiki bagian dari orang yang memiliki kepekaan terhadap realitas penindasan. Saya kira itu. Hidup anarkisme. Ya baik, terima kasih tepuk tangan untuk para penanya dan mungkin kita buka satu termin lagi ya Bu. Ya baik, yang satu termin ini terdiri dari 3 penanya. Mungkin yang udah nanya nanti lagi ya, bagi kita beri kesempatan buat teman-teman yang lainnya. Silakan penanya pertama. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Syarif Hidayat. Saya ingin bertanya kepada Bung Kris dan Bung Hanan terkait anarkisme. Secara sosiologi itu kan anarkisme sebagai penyimpangan, seperti kayak adanya kericuhan ataupun adanya kericuhan maupun ya lebih ke emosi. Dan untuk menurut saya itu kan anarkisme sebagai penyimpangan terhadap kayak perubahan propaganda atau terhadap perubahan perundang-undangan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bung Kris dan Bung Hanan, apakah idealkah anarkisme bertentangan dengan adat istiadat, di mana di Indonesia kan adat istiadatnya sebagai
semisal ada masalah kan harusnya dengan musyawarah. Nah, misalnya kalau diutarakan melalui advokasinya, apakah ideal kan? Mungkin gitu sih. Terima kasih. Satu aja ya. Baik, mungkin maaf ya teman-teman, ini mungkin banyak yang mau nanya, tapi berhubung kita perizinan gedung ini itu tidak boleh sampai malam, dan sebenarnya dari kita juga tidak masalah, cuman karena ini perizinannya sangat susah dan tidak boleh sampai malam. Mungkin maaf buat teman-teman semuanya yang belum sempat tanya, nanti bisa mungkin nanya di belakang, mungkin begitu. Diskusi kita nanti mungkin nanti kita bisa open diskusi saja teman-teman buat habis hari ini. Mungkin nanti kita bisa bikin diskusi bareng Bung Hanan, dan kebetulan dari Bung Hanan juga masih ada agenda-agenda selanjutnya dari kita. Jadi mungkin untuk sekarang kita cukupkan satu penyanyi saja ya. Mungkin maaf ya teman-teman semuanya, mungkin sekarang kita langsung lanjutkan ke Bung Hanan untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir, pertanyaan mengenai, pertama saya menyoroti mengenai anarkisme sebagai penyimpangan sosial dalam sosiologi. Bagi saya itu telaahnya kurang dalam. Itu hanya telaah menurut pengetahuan umum kita. Tapi ketika kita bicara secara falsafah politik, anarkisme memiliki nilai kebenaran masing-masing yang mereka anut. Dan mengenai apakah anarkisme bertentangan dengan masyarakat adat dan istiadat, ini sebenarnya tentang apa dulu. Ketika berbicara tentang musyawarah, sebenarnya saya katakan itu tidak. Soalnya banyak pemikir anarkis itu mengatakan bahwa anarkisme sebenarnya adalah demokrasi yang diseriusin. Itu saya mendapatkan kata itu dalam bukunya Bima Satria Putra yang berjudul Dayak Merdeka. Dan anarkisme itu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam anarkisme, saya bentuk misal ada hasil tiga. Titik teratas ini adalah forum pengambilan keputusan. Namun dalam pengambilan keputusan itu ada sisi A dan sisi B bawah. Dan sisi A dan sisi B ini adalah perwakilan dari komunal A dan komunal B. Komunal A memutus si Doni misal, komunal B memutus si Alex, dan keduanya masuk ke strata tertinggi pengambilan keputusan. Dan ketika keputusan itu tersepakati, untuk misal ada konflik, bagaimana dengan pengambilan keputusan kedua, itu harus di-rolling. Kita kembali ke komunal lagi, komunal menunjuk beberapa orang masuk ke sisi itu masuk ke forum delegasi. Dan yang sudah menjadi forum delegasi nggak boleh menjadi audiens lagi di forum delegasi, dan itu harus rolling. Itu pengetahuan anarkis yang memang saya soroti ya, di Indonesia ini lagi digencarkan pengetahuan seperti itu, pengetahuan mengenai demokrasi anarkis bagaimana, pengetahuan praksis anarkis di Indonesia bagaimana. Soalnya kan bisa kita dapati di akun-akun Instagram anarkisme, misalnya akun Pustaka Catut ataupun Pustaka Merdeka, itu sedang mentransformasikan pengetahuan anarkisme di Indonesia. Mungkin begitu. Selanjutnya, ketika berbicara mengenai adat istiadat yang bertentangan, sebenarnya memang tadi penjelasan Max Stirner sendiri melampaui nilai-nilai masyarakat. Max Stirner dengan jelas menolak nilai-nilai masyarakat yang kuno bagi dia. Misalnya nilai-nilai perempuan tidak boleh keluar rumah saat malam hari, begitu itu nilai-nilai yang harus dihilangkan. Namun ketika berbicara adat istiadat yang tidak seperti itu musyawarah, itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai anarkisme. Dan closing statement dari saya, anarkisme bukan semata-mata mengenai kegaduhan,
Anarkisme justru menciptakan kedamaian walaupun melalui kebodohan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kutip kata-kata dari Mikhail Bakunin ya, salah satu tokoh anarkisme. Negara seperti rumah jagal raksasa atau kuburan maha luas, di mana semua aspirasi real, semua daya hidup sebuah negeri masuk dengan murah hati dan suka hati. Hanya menjadi bayang-bayang abstraksi untuk membiarkan manusia dicincang dan dikubur. Ya, pertama saya ringkas menjawab anarkisme dan penyimpangan sosial. Saya kurang sepakat dengan kata-kata penyimpangan. Anarkisme adalah salah satu varian ideologi dan pemikiran. Bagi kalangan orang-orang yang fobi terhadap istilah-istilah kiri, sosialisme, komunisme, bahkan menganggap ideologi itu mati dan perlu dikaji. Mungkin bahasa yang lebih menyakitkan itu kayak penyimpangan ilmu-ilmu sosial yang tidak perlu dikaji. Dan Anda ketika kuliah di fisik, sosiologi, kayaknya nggak akan pernah belajar ideologi ini dengan matang. Dan ideologi seperti ini dianggap sesuatu yang mati, beku, tidak perlu dikaji, sangat dekat dengan radikalisme, ateisme, sekularisme, dan seterusnya. Dan itu pendapat yang sama sekali salah menurut saya. Ideologi ini adalah varian. Kata-kata yang tepat adalah varian dari Marxisme. Dan Marxisme adalah tokoh yang melahirkan sosiologi kritis, lahir tahun 1818. Saya kira itu ya jawaban pertama ya. Dan ideologi kiri adalah hasanah pengetahuan dari ilmu-ilmu sosiologi dan harus dikaji. Kemudian yang kedua, anarkisme dan apa tadi? Adat istiadat. Kelompok adat adalah komunitas masyarakat yang menerjemahkan ide-ide anarkis. Mereka menolak televisi, mereka menolak produk kapitalisme, mereka menolak sekularisme, mereka menolak kohesivitas kekeluargaan mereka dirusak oleh perkembangan teknologi. Maka kelompok adat adalah contoh dan bentuk dari komunitas anarkis pada beberapa prinsip. Itu. Maka ketika anarkisme ditarik sumbu pengetahuan bahwa mereka melawan sesuatu yang menindas, kelompok adat adalah melawan penindasan, melawan teknologi, melawan kapitalisme secara konkret. Sedangkan Anda bagian dari penyokong kapitalisme global. Dan Anda adalah manusia yang irasional. Anda merasa cerdas belajar fakultas hukum, tapi Anda adalah orang yang irasional karena penyokong dari produk kapitalisme. Jadi sebenarnya absurd kehidupan kita itu. Absurd ya. Anda pegang HP dan seterusnya. Terakhir, saya menjawab juga teman-teman di live IG. Saya jawab satu saja ya sahabat ya. Apa kaitannya anarkisme dan spiritualitas? Saya ambil satu ayat surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Beragama secara radikal dan progresif adalah membela orang-orang yang dihardik. Anak yatim yang kalau Anda menghardik anak yatim, menindas, maka Anda tidak pernah dikatakan orang yang beragama. Maka agama itu adalah orang yang beragama secara radikal dan progresif itu diharapkan oleh Tuhan. Bentuknya adalah tadi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, selama Anda masih menindas, tidak respect terhadap keadilan, tidak memperjuangkan prinsip-prinsip universal, tidak melawan instrumen penindasan, maka Anda tidak pernah dianggap beragama. Maka agama itu relevan dengan prinsip-prinsip anarkis sebenarnya pada satu sisi. Kita tidak bicara tentang anarkisme adalah sekular, berlatar filsafat materialisme, tidak. Tapi kalau kita mengambil prinsip-prinsip substantif, anarkisme tidak bertentangan dengan agama, bahkan bersinergi.
Beragama secara radikal berarti ada beragama secara anarkis. Saya kira itu sahabat-sahabat, saya proses teman saya, bunuhlah waktumu dengan aktivitas produktif, jangan kau terbunuh waktu karena aktivitas yang mengasingkan rasionalitas. Terima kasih. Sekali lagi selamat, apresiatif, semoga lahir anak kandung pikiran selanjutnya. Terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada seluruh sivitas akademika UNP, Fakultas Hukum yang telah mengundang saya untuk sebagai panelis. Dan semoga kalian silakan juga akses seluruh karya-karya saya, Negara Marxis dan Revolusi Proletariat saya tulis juga, dan termasuk buku-buku yang berdimensi spiritualitas semacam pemikiran Aswaja. Terima kasih, semoga persahabatan kita yang sana ya berjalan seumur hidup, bisa bertatap muka lagi dengan sahabat-sahabat. Hidup anarkisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bung Ana dan Bung Kristefa yang telah memberikan kita ilmu yang sangat berharga pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, dan seperti yang sudah dibilang tadi pada awal, kita ada 2 door prize, yaitu sebuah buku dari Bung Anan yang akan kita berikan kepada 2 penanya terbaik, begitu ya Bung? Ya, baik. Untuk penanya terbaik pertama ada Bung Parjo, tepuk tangan untuk Bung Parjo. Dan yang kedua ada Bung Afiki, tepuk tangan untuk Bung Afiki. Untuk 2 orang tersebut bisa untuk maju ke depan, dan Bung Hana dan Bung Kristefa bisa memberikan hadiahnya kepada 2 penanya terbaik kita pada malam ini. Silakan Bung Afiki dan Bung Parjo. Ini dibalik dulu kameranya. Oh, dibalik dulu ke apa? Ini ya. Iya. Apa itu dua-dua? Informasi belum berbahaya ya, Bu. Saya kasih. Mungkin Bung Parjo dulu terlebih dahulu, silakan di sini bisa untuk menerima. Selamat dulu ya. Tepuk tangan untuk Bung Parjo. Ya, tentu saja ada Bung Afiki yang jauh-jauh nih dari Cilacap datang ke sini untuk menyaksikan ini semua. Silakan. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk 2 penanya kita pada malam hari ini, dan acara selanjutnya itu ada penyerahan, ada beberapa yang cedera mata dari kita untuk Bung Kristefa. Silakan untuk Presiden BMFA untuk mengasihkan kepada Bung Kristefa. Silakan Bu, bisa mungkin sebelah sini. Oke. Satu dua aja. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada penyerahan untuk Bung Hanan. Silakan Bung Hanan yang akan diserahkan oleh oleh wapresnya, mungkin Pres Yayas bisa untuk menyerahkan ini kepada Bung Hanan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Hanan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Setelah juga kita di penghujung acara yang bedah buku ini, mungkin saya sebagai moderator
memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan atau yang disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC